belajar Mandarin ini apa ya? Mau kerja atau yang cewek mau cari kenalan orang Taiwan mungkin? Atau mau cita-citanya pengen married sama orang Taiwan? Hah? Atau mungkin sudah proses ini? Cewek loh, enggak Kira-kira apa? kalau Kerja aku sih biar kalau pesen makanan di luar tuh nggak bingung. buat kerja loh. Buat kerja. Ada ini dari Mbak Sali. Oke. Kalau ngomong bisa, kalau nulis kan sama sekali nggak bisa. Iya. Yang berisik mungkin bisa sambil di mute ya. Nanti kalau sudah nggak berisik di on lagi ya. Ya. Jadi untuk pesen makanan nih satu. Tadi untuk kerja di mana? Kerja di Taiwan atau di Indonesia? Mana? Di Indonesia juga boleh nggak sih? Yang lain apa nih? Di Indonesia juga boleh, iya. Yang lain gimana? Ceritanya pengen jadi terjemah loh. Penerjemah, oke. Pastinya itu nanti ngomong di pabrik. penerjemah ya. Ya, jadi penerjemah yang berkualitas. Iya betul di kompeten, Indonesia. Ya. Amin. Iya, artinya nanti setelah nyampe Indonesia, kalian nggak bingung mau ngapain. Biasanya pegangannya NT, 20 NT, ada yang 30 NT di Indonesia. Nanti cuma berapa? Boro-boro ada pemasukan ya. Kalau pengeluaran semua ya, puyeng nanti ya. Iya, benar. Jadi harus ada Nah, betul sekali ya. Jadi harus punya bekal skill Mandarin ya. Karena apa? Iya, itu salah satu. Karena di Indonesia, betul sekali. Di Indonesia sekarang ini lagi booming. Tahu, lagi booming. Banyak perusahaan Cina di Indonesia itu mereka susah mendapatkan translator. Jadi sampai translator itu nego-nego jual mahal ya. Karena apa? Karena mereka susah nyari SDM yang punya skill dan kualitas bahasa Mandarin, itu susah didapat. Ya. Siswa lo habis semua diambil perusahaan, tinggal hanya berapa orang, mana? Siswanya di sini habis di Indonesia. Lo di Indonesia juga ada lembaga sendiri ya. Jadi khusus yang terjun di Indonesia. Itu habis karena apa? Ini ada beberapa sudah dipesan perusahaan juga ya. Jadi yang penting harus bisa Mandarin, jangan lupa bisa komputer juga. Pastinya kalau di Indonesia, iya itu nanti kerjanya adalah translator di office ya atau di kantor. Jadi untuk kalian yang sekarang mungkin masih kerjanya aku lo di sini apa jaga nenek ini itu apa mungkin semuanya mungkin terjadi jika kalian mau usaha ya. Jadi intinya punya bekal dulu ya. Jadi kalau bisa nanti kerjanya di office, di kantor, jangan di lapangan. Kalau di lapangan tuh panas, kehujanan ya. Kasihan udah di Taiwan nanti udah hampir 20 jam, 24 jam ya kerjanya ya, hampir ya. Jadi di Indonesia kalau bisa yang ringan-ringan saja ya. Supaya nanti bisa beralih untuk lebih baik ya. Jadi setelah kerja mungkin yang jaga pasien di Indonesia kerjanya office. Nanti ada temennya, wih ini kerjaku sekarang office ya, office guys ya. Tapi Ya, kalau kayak ya nggak perlu. Lause, kalau kayak tour guide gitu gimana, Lause? Bandung. Tour guide juga boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau tour guide itu kan musim-musiman ya. Kalau misalkan tour guide mandiri atau tour guide ikut orang, kalau ikut di kebetulan PT, kan itu kan suami orang kita ngikutin di PT. Itu orang Sleman, jadi kan maksudnya kalau di Jogja kan banyak tempat wisata gitu kan, banyak turis. Jadi mungkin bisa ke depannya. Ini siapa yang orang Sleman? Ya. Aku juga orang Sleman loh. Oh, Sleman. Ada orang Sleman juga. Halo, siapa namanya? Ya, bagus itu ya. Oh ya, nanti kita japri ya.
Oke. Nah, iya, nanti kerjasama Dapat ya. temen, langsung nanti dapat tak temen. jadi. Bisa ketemu di sini Iya, ya, benar. langsung dapat temen ya. Ya, jadi kalau tour guide kayak gitu, misalkan nggak mau ikut orang, harus punya PT sendiri. Oh, iya, Jadilah iya. itu namanya pembisnis ya. Iya. Pembisnis, bukan ikut orang ya. Tapi kalau misalkan sekarang ini di Indonesia, meskipun ikut perusahaan, gajinya nggak kalah dengan di Taiwan. Ya, benar. Gajinya di sini minimal itu 8,5 kalau mau di luar pulau ya. Bisa sampai 19 juta gajinya, tergantung skill. Kalau Itu bisa gaji apa? menguasai bahasa Mandarin semua, ya itu gaji untuk Iya, gaji translator Mandarin penerjemah di kayak gitu. office. Gaji penerjemah mahal, iya. Di kantor tuh udah banyak lowongan di kantor Indonesia. Betul Itu sekali. rata-rata emang 8 ke atas. Betul sekali. Lause. Iya, kalau misalkan komputernya itu oke, bisa mengoperasionalkan komputer, terus baca tulis ngetiknya oke, itu kalian bisa nego tinggi ya. Jadi bisa nego tinggi. Kalau misalkan daerah Jawa itu sudah nyampe 12 digit. 12 digit berarti berapa? 10 juta ke atas ya. Iya, 10 juta ke atas. Bingung ngitungnya. Bingung, nolnya Nanti banyak pakai banget. kalkulator ya. Iya, sekarang juga di pabrik Iya. di daerah Jawa kan banyak yang baru buka ya, Lause. Betul sekali. Iya. Jadi artinya kemarin yang mau saya sampaikan itu kami di sini siap menjembatani kalian untuk sukses ya. Kalian bisa lewat Himas UT ini akhirnya di Indonesia nanti bisa sukses ya. Terus di Indonesia siap untuk membantu kalian. Asal satu syaratnya, skillnya harus punya dulu ya. Jangan nanti sekolahnya males, belum bisa apa-apa, nyari lose-lose. Terus lose mau taruh di mana? Ya, Ya, bingung karena juga lose ini naruhnya udah nanti. pesimis dulu, soalnya udah tua masih kotakan nggak gitu. Udah tua Lause masih kotakan nggak gitu. Masalah usia Belajar nggak lagi. apa-apa, ya. Kalau masalah usia nggak masalah ya. Yang penting itu adalah skill. Maksimal 45 tahun. Di sini Iya. ada nggak yang 45 ke atas? Ada nggak? Ada. Ada Lause. Nah, Saya Lause. yang 45 Ada ke Lause. atas, 44. yang 45 ke atas itu ada perusahaan yang ngambil. Kemarin siswa Lose usianya 53. Tapi dokumennya caranya dimudahin. Seperti biasa. 46 Lause. Enggak, kemarin Lose mudahin 43. Jadi selisihnya itu adalah 10 tahun. Tapi perusahaan mau ngambil sampai sekarang juga sudah kerja ya. Nanti kalau misalkan memang nggak mau kerja di luar, bisa kerja di PJTKI atau buka les-lesan, itu juga bisa memungkinkan untuk kalian ya. Sekarang buka les-lesan itu per jamnya itu kalau kelas privat, kalian mungkin tahu sendiri, nanti bisa browsing. Di Surabaya, Jakarta kelas privat berapa? Per jam itu 100.000 per jam, private ini ya. Jadi kalau misalkan sehari ambil aja 2 jam udah lumayan ya. Lumayan Nanti 200.000. kalau dikalikan per 1 bulan berapa? Udah 2 kali lipat UMR lebih tuh. Iya benar, 6 juta. Iya. Ya. Kalau saya yang di Banyuwangi aja untuk translator Mandarin di sini 6 juta. Wah. Cuma bisa baca terus di Banyuwangi ya. Nanti kalau ada yang di Banyuwangi silakan boleh mampir ya. Di Banyuwangi. Kantor Lose Kampung Mandarin namanya ya. Oh, Kampung Mandarin. Ya, jadi kalau ada yang di Indonesia mau pulang ke Indonesia nanti bisa konfirmasi dulu ke admin. Muncar, Lose Muncar untuk kantor cabangnya itu ada di Genteng. Kantor pusatnya Lose di Muncar. Iya. Jadi kalau mau pulang ke Indonesia nanti bisa hubungi atau konfirmasi ke kakak-kakak admin di Himas UT ya. Supaya nanti dikoordinir siapa aja yang mau pulang, baru nanti bisa Lose siapkan ya. Tapi harus lihat dulu skillnya, kemampuannya ya. Sudah oke ya udah siap terjun kerja.
Ya. Aku udah tua loh, Lause. Oke, kita lanjut belajar ya. Nah, tuanya Ya, berapa? Lause. 60. Ada 50 lebih, Lause. 30 Oke, nggak Lause, masalah lanjut ya. belajar aja, Lause. Waktu itu tidak ada yang sia-sia. Semangat. Pas 9, Lause. Iya, Pak tua pinter Sudah. kan lebih bagus. betul sekali Oh, ya. dan Oke, kita mulai ya. Yang sudah masuk berapa orang nih? Sudah 16 menit kita sharing. Sudah 30 yang oke. Sebelumnya semuanya silakan disiapkan buku, catatan, sama bolpen. Bentar, Lause. Untuk Bentar, tak ambil. yang sambil kerja, nanti boleh nyusul Bapak. Yang sekarang sudah free, silakan disiapkan pulpen. Aduh, bosanku di Yang mana tadi? berisik, tolong di-mute dulu ya. Ya. Bantalnya diinggirkan dulu ya. Bantalnya minggir dulu sama selimutnya ya. Pulpen sama bukunya dulu sekarang ya. Mbak Sania ketawa. Udah paham. Oke, kita mulai ya. Bisa dimulai ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing. Semoga ilmu yang didapat malam ini bisa cepat dimengerti, dan bisa cepat di luar kepala mungkin ya, langsung hafal ya. Yuk berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah bisa lihat di screen layar Lose? Selesai. Sudah bisa lihat? Oke. Bahasa Mandarin ya, supaya kalian ngerti dulu ya. Karena bahasa Mandarin itu ada versinya ya. Bahasa Mandarin itu ada dua ya. Ada bahasa Mandarin yang dipakainya itu di Taiwan dan di Cina ya. Nah, bahasa Mandarin yang di Taiwan dan di Cina itu berbeda ya. Kalau di Taiwan, negara Taiwan itu disebutnya adalah Zhonghua Mingguo. Zhonghua Mingguo. Layar Lose bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Bisa ya. Ya. Jadi bahasa Mandarin Taiwan itu bukan bahasa Mandarin, negara Taiwan. ROC itu disebutnya adalah Zhonghua Mingguo. Jadi kalau misalkan kalian bikin dokumen atau mungkin medikal ya, yang biasanya, atau vaksin kalian kalau vaksinnya itu di Taiwan, itu ada keterangannya, tulisannya kayak gini. Zhonghua Mingguo, hanya kayak gini. Boleh dicek nanti ya. Itu artinya adalah ROC, Republic of China ya. Republic of China, bukan Republik orang Cina ya. Republic of China ya. Itu namanya. Bahasa Mandarinnya tadi apa? Coba ikutin. Zhonghua Mingguo. Zhonghua Zhonghua Mingguo. Tuh. Iya. Nanti kalau pengen buktikan, surat vaksinnya boleh terus kalau yang di Cina itu disebutnya adalah negara RRC ya. Panjangan dari Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina. Bahasa Mandarinnya itu adalah Zhonghua Renmin共和国. Zhonghua Renmin共和国. Coba ikutin bareng-bareng ya, ikutin Lause ya. Zhonghua Renmin共和国. Iya. Ini adalah RRC ya.
Kalian bisa tulis yang penting-penting aja ya. Kalau bahasa yang tulisan Mandarinnya ini, nggak usah ditulis dulu nggak apa-apa ya, karena belum harus ajarin cara nulisnya. Paling nggak ininya dulu ya. Zhongha Renmin共和国itu adalah RRC, Republik Rakyat Cina. Oke, nanti kita di sesi akhir itu ada tanya jawab ya. Yang isi poin ya. Selanjutnya, kenapa ini kok ada Mandarin dan ada Mandarin Cina dan ada Mandarin Taiwan? Bedanya apa ya? Kalau bahasa Mandarin Taiwan itu untuk lesannya, ini perbedaannya ya. Kita dari ini dulu. Tulisannya dulu, kita bedakan tulisannya. Dari tulisannya itu sangat rumit. Namanya adalah tradisional. Bahasa Mandarinnya itu adalah Fanti. Tulisan bahasa Mandarin Taiwan itu namanya adalah Fanti. Atau Mandarin tradisional. Mandarin tradisional. Nah, ini biasanya digunakannya di Hong Kong, Makau, termasuk di Taiwan. Nah, sekarang orang-orang yang di Hong Kong, Makau, terutama di Hong Kong itu diwajibkan harus belajar bahasa Mandarin, harus bisa Mandarin sekarang ini. Makanya di hampir bahasa Mandarin itu seperti bahasa Inggris ya. Bahasa internasional nomor 2, bahasa Mandarin ya. Jadi kalau misalkan kemana-mana nggak bisa bahasa Inggris, jangan khawatir, pakai Mandarin. Ya. Selanjutnya, yang membedakan adalah guratan atau goresan, itu lebih banyak. Guratan, goresan itu lebih banyak. Ya. Kalau yang di Cina, ini lebih sedikit. Ya. Guratan atau goresannya lebih sedikit. Contohnya, ini misalkan dari kata woman, kita ambil mennya. Woman itu tulisannya kayak gini. Men. Ini kalau untuk yang di Cina. Ini men. Dari kata woman, kami. Kalau untuk yang di Taiwan, itu